الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتاب الكريم فإنه أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Pada kesempatan mulia ini tentunya khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri, agar berupaya semaksimal kemampuan kita demi meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita hamba yang memperoleh predikat tertinggi di hadapan Allah, seperti yang Allah katakan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, yang paling mulia di sisiku ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudaraku hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, adapun tema yang akan kita angkat dalam kesempatan Jumat mulia ini, yaitu ujian merupakan keniscayaan bagi orang yang beriman untuk mengukur kualitas ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap orang yang beriman pasti Allah akan uji. Karena sudah barang tentu orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sebatas dalam ucapan, tetapi Allah ingin melihat bukti daripada keimanan seorang hambanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan di surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, kata Allah, dibiarkan saja mereka mengatakan kami beriman, padahal belum aku uji, kata Allah. Apa maknanya hadirin? Bahwa orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat kembali dan kita renungkan bagaimana ujian keimanan para nabi, rasul utusan Allah ta'ala, begitu juga orang-orang soleh, para sahabat, tabi'in, orang-orang yang senantiasa setia mentaati perintah Allah dan Rasulnya, diuji dengan ujian yang maha dahsyat. Kita mengenal ada namanya Nabi dan Rasul ulul azmi, yang artinya perjuangan, kepedihan yang dirasakan begitu dahsyat.
ada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada Nabi Nuh, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membuktikan bahwa dari sejarah bergulirnya waktu, mulai dari zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum Adam diturunkan oleh Allah ke bumi ini juga sudah diuji oleh Allah. Tentunya kita tahu bagaimana Nabiullah Adam diuji di dalam surga, sehingga menjadi ketetapan qaddarallah diturunkan Nabi Adam ke dunia, dan kita disebut dengan anak cucu Adam hingga hari ini. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah sabda yang singkat, Nabi kita pernah berpesan, karena sudah barang tentu orang yang beriman diuji oleh Allah, bagaimana supaya ujian ini jangan menjadikan kita menjadi manusia atau hamba yang lemah, apalagi hamba yang kufur atas ujian yang Allah berikan itu. Karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan, fasta'iz billah wa in asabaka syai'un law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qaddarallah wa ma syaa fa'alu fa in law taftahu amalas syaitan. Senantiasa selalu berlindung kepada Allah, jangan berputus asa. Kalau Allah memberikan suatu ujian, jangan katakan kalau begini maka akan begitu, sekiranya begini maka akan begitu. Tapi katakanlah Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Dia dikehendaki, karena mengandai-andai akan membuka peluang bagi syaitan. Hadirin saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari pesan baginda Rasul dalam cuplikan hadis tadi, bahwa kita orang yang beriman tidak boleh berandai-andai, harus optimis, harus senantiasa melihat apa hikmah di balik ujian itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Al-Mulk, ayat yang selalu kita ulang-ulang, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup, menjadikan mati. Apa tujuan Allah menjadikan itu semua? Untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang lebih baik amalannya. Maka hadirin saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ada masanya barangkali kita sampai di fase ketika kita merasa diuji oleh Allah dengan ujian yang amat berat, seakan-akan kita merasa di dunia ini ujiannya yang paling berat. Pernahkah kita berpikir, merenung sejenak, bahwa ternyata ujian para nabi, Nabiullah, Rasulullah, tidak ada bandingannya dengan kita. Begitu juga dengan para sahabat. Kalau kita lihat bagaimana Bilal bin Abi Rabah disiksa, bahkan diancam dibunuh oleh kafir Quraisy, ditimpa dengan batu yang besar, tapi tidak membuat ia surut dan tidak membuat ia murtad dari agamanya. Nah hadirin, bagaimana dengan kita sekarang? Boleh jadi kita aman dari segala macam tantangan, ujian-ujian pemurtadan, tapi belum tentu saudara-saudara kita seiman, sanak famili kita, yang terkadang mereka rela mengorbankan akidahnya demi untuk materi. Oleh karenanya kewajiban berdakwah bukan hanya kewajiban individu, tetapi kewajiban setiap kita insan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah di surah An-Nahl 125. Maka karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ujian yang silih berganti diberikan oleh Allah kepada kita sejatinya bukan karena Allah benci atau bukan karena semata-mata Allah murka, tetapi ujian itu ada dua maknanya. Pertama
adalah untuk menguji seberapa kadar keimanan seorang hamba itu. Ketika orang yang beriman diuji dan diuji oleh Allah, kemudian ia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka inilah yang disebut orang yang lolos, berhasil melewati ujian Allah Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, ada orang yang menyikapi ujian itu, kemudian ia berputus asa, kemudian ia melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, yakni berlaku fasik. Apa maknanya orang berlaku fasik? Yaitu orang beriman yang melakukan dosa besar. Apa contohnya? Ia berputus asa, kemudian ia lari ke tempat-tempat maksiat, lari ke tempat-tempat perjudian, narkoba, miras dan segala macamnya. Dan inilah yang disebut dengan orang yang jauh dari rahmat Allah. Oleh karenanya hadirin, sebagai orang yang beriman, tentu kita tahu dan yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat luas kasih sayangnya kepada kita. Bukankah Allah juga menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika kita datang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendatangi kita dengan berlari. Ketika kita datang lebih dekat lagi, Allah lebih dekat dari urat leher kita sekalipun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Hei Muhammad, kalau hambaku bertanya, katakan aku sangat dekat, rahmatku jauh lebih besar daripada murkaku. Maka oleh karena itu, mari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selagi hayat masih di kandung badan, selagi kesempatan masih Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan waktu sisa-sisa usia kita yang Allah berikan hari ini. Boleh jadi usia boleh bertambah, tetapi sejatinya saudaraku, kesempatan hidup, kesempatan untuk beramal ibadah semakin dikurangi oleh Allah Ta'ala. Karena itu dalam surah Al-Jumu'ah sebagai penutup khutbah kita kali ini, diingatkan Allah kembali, Qul innal mauta alladhi tafirruna fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahwa senantiasa maut yang kita lari padanya, sungguh maut itu sendiri yang akan mendatangi kita. Maut tidak akan mengenal tempat, tidak akan mengenal status sosial. Maut itu sendiri yang akan datang ketika sudah Allah perintahkan. Mudah-mudahan kelak kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang berhasil melewati ujian-ujian hidup kita dengan semakin dekat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورد اللهم عن شهادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا واسع المغفرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخوان المسلمين اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل زمان والمكان ya Rabbana ya Allah ya Tuhan kami berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa mampu menghadapi berbagai macam ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah berikan kekuatan kepada kami ya Allah sehingga kami melihat bahwa ujian yang Engkau berikan itu adalah tanda kasih dan sayang-Mu kepada kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami terkadang kami lemah kami tidak tahu bahwa Engkau maha besar atas segala beban hidup kami bahwa kami punya Engkau yang maha kasih dan sayang kepada kami ya Rabb Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.